Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan-kawanku semua. Yang mana dari minggu pagi ini yang mana pada berlibur ya. Mas Bro akan memberikan semangat untuk aktivitas di liburan pagi ini. Barangkali ada yang mau jalan-jalan karena habis pada cuan dari PP yang kemarin masuk PP manis sekali ya. Bisa untuk jajan bakso, jalan-jalan sama istri sama keluarga, yang belum keluarga sama gebetannya jangan pelit-pelit ya. Pokoknya kemarin cuan syukurlah ya, tapi itu masih naik turun ya. Itu meme coin tetap meme coin, targetnya di tahun 2024 akhir tahun ya. Hari ini nggak canda dulu ini karena hari Minggu, tentunya pagi-pagi ya kita santai membahas yang serius untuk berkudakan jorok-jorok dikit nanti malam ketika anak-anak udah pada tidur ya. Waduh, kacau. Sekarang saya akan membahas hari ini strategi dengan menyangkut Fed, yang mana nanti ke depan kita ambil strateginya dari sekarang untuk cuan di bull market yang akan datang. Jangan sampai kita meleset nanti yang kita semua pada cuan, Anda nggak cuan. Makanya akan saya kasih tahu pengarahan di sini, skenario yang akan terjadi ke depan ini sangat penting ini ya. Perhatikan. Jadi yang mana Fed ini akan hentikan kenaikan suku bunga. Aduh, luar biasa bro. Kalau nanti dihentikan suku bunga dari Fed, dampaknya terhadap Bitcoin dan ekonomi US tentunya akan mantap bro. Yang namanya Fed ini, Bank Sentral Amerika Serikat, diperkirakan akan menahan diri dari kenaikan suku bunga dalam pertemuan mendatang. Pokoknya intinya strategi kita harus sabar. Kita harus lihat momen penting ini yang mana di tahun 2024 tuh halving BTC di bulan 4-nya ya. Jadi di bulan Novembernya, kalau nggak salah November ataupun September November itu Pilpres US bro. Yang mana nanti kripto itu nggak akan mungkin hambat-hambat dipermasalahkan. Malah ini yang diangkat-angkat untuk Pilpres ini dengan isu kripto bro, terutama Bitcoin. Jadi nanti semuanya gampang gampang gelangsar ya, gampang gelongsor ya. Gampang gangsar ya, mulus bukan mulus paha, tapi mulus perjalanan BTC terbangnya ya. Katanya nggak mau canda ya, meleset dikit boleh aja. Yang mana ke depan itu nggak mungkin Fed ini akan menaikkan suku bunga terus. Ini sudah 11 kali kalau nggak salah dari tahun 2022 bro, itu sudah 11 kali. Dan ini dinyatakan sepanjang sejarah ini kenaikan yang tertinggi di sepanjang sejarah ini. Kelakuannya Biden ini kelakuan Biden ya, sudah untuk beli nuklir, untuk perang, inflasinya naik tinggi, negara lain ikut kesangkut. Jadinya ini yang mana kalau dinaikkan terus ya, ini kan rencana nanti kalau nggak salah 5, berapa basis poin gitu ya, sampai ke berapa itu kayaknya 5,25 sampai 5,50 basis poin kalau nggak salah. Tapi yang direncanakan ini akan dihentikan bro. Kalau diangkat terus, bunganya naik terus, hancur semua perbankan, perusahaan-perusahaan properti. Ini saja kan sudah banyak yang collab. Nggak mungkin Amerika akan mau kalau ekonomi hancur, perbankan hancur, semua yang susah juga dia juga bro. Ini semua kan tarik ulur bagaimana posisi yang pas kan begitu. Tapi ujung-ujungnya ke depan ya, setelah Freeport turunkan suku bunga, kemudian cetak uang print money, dompet kita akan tebal. Nggak mungkin enggak ya. Yang bikin dompet kita tebal maupun tipis itu dari sana keuangan yang terbesar masih gempolong terkumpul di sana. Nah kalau sana kan tinggal print money, cetak uang, entah di belakangnya inflasinya menggunung urusan dia ya. Yang penting kita cuan dulu di kripto, beli BTC 10 biji udah lumayan. Ngayalnya nggak karuan ya. Jadi memang seperti itu. Jadi yang namanya Fed ini ya, Bank Sentral Amerika Serikat, diperkirakan akan menahan diri dari kenaikan suku bunga dalam pertemuan mendatang. Mudah-mudahan aja bro, keputusan ini diambil di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi dan dampaknya terhadap pasar kripto, khususnya Bitcoin yang menjadi perhatian utama. Sudah, intinya itu tinggal tunggu momen, tunggu waktu
satu, bagaimana nanti terbangnya, bagaimana pivotnya itu nanti terjadi, bagaimana Fednya itu gedubukan mentok sana mentok sini ya, maju kena mundur kena, si malakama ya, otomatis ya mau nggak mau ya setuju yang banyak yang pivot, turunkan suku bunga, print money, cetak uang, terbang market ngebul, kita kayak di situ aja. Pada waktunya akan sampai ke situ ya, hancur dulu memang akan nanti akan ke situ arahnya. Makanya ini yang namanya strategi ini, kita mulai ambil ancang-ancang kuda-kudaan. Kuda-kudaan di situ, ini bukan kuda-kuda aja. Kalau kuda-kudaan suami istri, ini bukan kuda-kudaan, tapi kita ambil ancang-ancang, ambil kuda-kuda strategi ya. Jadi nanti ketika ini untuk gambaran tahun 2020 itu kan setahun lagi akan bull market. Padahal itu kan waktu itu kan banyak kejadian COVID segala macem. Tapi yang namanya bull market nggak mikirin COVID, nggak mikirin apa, nggak mikirin kupat kapet ya. Yang penting nanti print money ya, yang mana semua negara kan pinjem uang ya, dikucurkan dana sama IMF pada waktu itu ya. Nah ini kemungkinan nanti lagi, yang mana pilpres ini kan membutuhkan biaya yang besar ya, mungkin akan ramai cetak uang lagi, terutama pemerintah ya. Jadi nggak usah khawatir, tetap pada saatnya kita akan cuan, nggak ada nggak ada mungkin nggak. Yang mana nanti ke depan setelah pivot suku bunga diturunkan, maka akan luar biasa kripto terbangnya bro. Yang mana ini yang sepanjang sejarah itu yang tertinggi kenaikan daripada suku bunga Fed itu. Akan tetapi kripto masih bisa bertahan. Coba dibandingkan dengan saham, dibandingkan dengan perbankan, dibandingkan dengan properti. Ini yang masih bertahan emas sama BTC, yang mana orang akan menanggulangi daripada inflasi harta bondonya dia itu dengan lari ke emas maupun ke Bitcoin, itu pilihannya. Jadi ini membahas yang serius di pagi ini ya, untuk tambah semangat kita, tambah pengalaman, tambah ilmu saja yang mau ya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu aja ya. Jadi menurut data dari CME Group, pasar memperkirakan hanya ada satu peluang ya. Jadi yang dimaksud di sini, menurut data dari CMC Group, pasar memperkirakan hanya ada peluang 1% untuk kenaikan suku bunga ke-12 sejak Maret 2022. Betul ya bro, kemarin berarti udah 12, ini nanti kalau naik lagi bulan Maret berarti 12 kali bro, geblek. Ini pun BTC masih bisa terbang bro, masih bisa bikin cuan. Kalau yang lain kan longsor semua, ada saham, ada properti, perbankan. Makanya ini salah satu kuda-kuda yang saya bilang tadi untuk masuk kripto. Ketika tahun 2020 harga turun longsor, orang pada ketakutan, nggak pada mau masuk. Tapi dia nggak ngerti, karena kondisinya takut ada COVID-19, disangka ekonomi mau hancur, memblorot lagi tuh BTC tak nggak mau tahu. Justru kalau hancur-hancuran ekonomi ya, inflasi tinggi, orang pada larinya ke BTC yang nanti ya sama emas untuk menghindari daripada inflasi itu. Jadi memang kita perlu ancang-ancang dari sekarang. Pada tahun 2020 orang pada takut semua untuk masuk kripto, harganya murah. Ketika tahun depan di bull market tahun 2021 pada kecewa yang waktu itu nggak mau masuk, padahal bull market itu kenaikannya tinggi. Lah saat ini kondisinya sama bro, tahun 2023 yang mana satu tahun lagi nanti ada halving BTC, kemudian menjelang halving BTC seiring dengan berjalan mendekati satu tahun, di akhir tahun itu ada pilpres juga, bentrok uang yang masuk bro ya. Luar biasa, kemungkinan jelas akan naik gitu loh, yang mana juga ada pas halving BTC. Jadi ini timing yang pas untuk masuk. Ketika tahun 2020 tempo hari itu kan harganya itu kan malah Cardano itu masih di atas 15.000 kalau nggak salah ya, segituan ya. Terus juga SRP juga 12-an ribu. Lah sekarang tahun ini yang mana ketika tahun 2023 ini yang baru mengenal kripto, baru masuk, ini adalah orang-orang yang hoki ya. Nggak usah takut, yang penting asalkan kalau belum tahu kripto masuknya BTC ETH. Kalau yang sudah tahu ya boleh masuk di altcoin, akan tetapi harus tahu momen masuk dan momen jual. Tapi karena ini mendekati halving BTC, saya nggak mikirkan untuk scalping ataupun untuk swing. Silahkan mulai cicil dikit-dikit untuk persiapan di halving yang akan datang, yang akan jatuh tahun 2024. Saatnya untuk mulai masuk.
orang kaya, orang cerdas dari kripto itu setelah 1 tahun dia TP pas halving BTC, menjelang halving BTC setelah 1 tahun dia sudah mulai cicil untuk akumulasi di situ. Ya, nggak sekarang beli besok cuan. Kalau masalah PP itu juga masih naik turun, nanti targetnya Mas Bro di tahun 2024 di akhir tahun sama itu ya. Jadi menurut data dari CMC Group, pasar memperkirakan hanya ada 1% peluang untuk kenaikan suku bunga ke-12 sejak Maret 2022. Meskipun demikian, pertemuan Fed minggu ini akan memberikan pembaruan kuartalan mengenai perkiraan untuk berbagai indikator kunci termasuk suku bunga, produk domestik bruto, inflasi, dan penganggurannya. Wah, pokoknya montok ini. Duitnya yang montok, pikirannya kemana-mana, bukan pantat yang montok ya. Bokong, aduh, koproh lagi kelarnya. Kalau udah gengsot kemana-mana urusannya kacau ya. Ini ngomongnya tadi akan serius lah. Ini kalau udah keceplosan begini ya, yang mana nanti ketika kita cuan ke depan ya, nanti yang beli di altcoin ya kita harus hati-hati masukkan ke BTC untuk ke depan, mindsetnya dirubah ya, begitu ya. Jadi seperti itu. Ini aja yang namanya Roger Ferguson, mantan wakil ketua Fed, menekankan bahwa Fed harus berhati-hati dalam langkah selanjutnya dan mempertimbangkan kemungkinan kenaikan suku bunga di masa depan jika diperlukan. Harus berhati-hati, gak main gebrak tebuk, naik, wah tumbang sendiri dia, kacau. Nanti orang lari ke Bitcoin semua, US bagaimana dolarnya, nggak laku. Jadi ini tenang, sebetulnya sih Malakama nggak ada lain lagi kecuali di Vpot kemudian di turunkan suku bunga, yang mana sebetulnya ini kan sudah inpus ya, sudah sakit-sakitan perbankan, ke ekonomi, keuangan, pokoknya semuanya lah ya. Semua itu karena tertekan dari semua daripada ini Fed ini ya. Dalam episode The Market Report, analis Marcel Pigman membahas kekuatan Bitcoin menjelang pertemuan FOMC ya, dengan investor berharap adanya pembekuan suku bunga. Wow, beku ya, otomatis ke depan akan dibekukan, tidak ada naik lagi. Pivot, turunkan, kendorkan celana, masuk BTC, mantap ya. Saya ngasih tahu yang serius, bukan masuk ke meme coin, tapi BTC ini membahas juga dengan Fed, yang mana kita analisa arahnya ke depan seperti apa. Nggak mungkin akan naik terus, ini udah 12 kali bro, pasti akan dikendorkan ke depan. Apalagi yang namanya nanti pilpres tuh nggak ngurusi tetek bengek, yang penting bagaimana kandidatnya jadi itu ya. Jadi Pigman mengekspresikan keraguan bahwa data inflasi terbaru menunjukkan target 2% yang namanya Fed telah tercapai, mengutip waktu yang diperlukan untuk perubahan suku bunga mempengaruhi inflasi. Ini aja yang namanya Pigman ya, masih meragukan bahwa data inflasi terbaru menunjukkan target 2%, itu masih ragu. Sebetulnya inflasi itu udah melonjak tinggi. Yang namanya data AS itu kan ditutup menutupi ya, dimanipulasi, sudah ngerti semua orang juga tahu ya, yang mana acak kadut mau naik tinggi, oil naik, segala macam naik, ujung-ujungnya nanti lari ke BTC untuk menekan untuk menghindari dari inflasi, hartanya untuk terjaga dari kena imbas inflasi. Orang-orang berduit kan seperti itu, otomatis nggak ada pilihan lain yang mana nanti BTC itu menjadi isu utama dalam pilpres. Seluruh dunia nanti akan masuk kripto. Kemarin sudah saya jelaskan yang menggetarkan dunia kripto bahwa dari Jepang, bank Jepang terkemuka juga menggelontorkan dananya, udah bersiap-siap untuk membeli daripada BTC, nggak kalah sama dengan Ekvasador. Mau apa Anda? Jadi Pigman mengekspresikan keraguan bahwa data inflasi terbaru menunjukkan target 2% ya. Fed telah tercapai, mengutip waktu yang diperlukan untuk perubahan suku bunga mempengaruhi inflasi ya. Meskipun ada penurunan pasokan Bitcoin di bursa yang dianggap sebagai sinyal bullish, Pigman tidak sepakat bahwa hal ini saja yang akan bertanggung jawab atas lonjakan harga Bitcoin. Mantap, nggak akan Pigman aja, mantan daripada wakil ketua itu Fed, itu aja nggak yakin bisa menahan daripada laju Bitcoin gara-gara Fed itu untuk menekan daripada suku bunga, nggak yakin. Coba gimana
yang tetap akan terbang. Yang sudah saya bilang dari kemarin-kemarin bahwa BTC itu sudah mulai sedikit lepas daripada pengaruh daripada Fed ini, suku bunga. Itu yang menjelaskan itu pakar, gak sembarangan bro. Jadi udah di riset, udah dilihat, diamati itu ketika ada pengumuman Fed itu akan turun, tapi dampaknya nggak lama dan sedikit, dan kemudian akan kembali lagi. Itu menandakan sudah mulai bergeser dari pengaruh daripada Fed ini, walaupun masih ada sedikit ya, ketika orang yang trading MM-an bahkan triliunan ketika mendengar apa agak negatif mengenai Fed itu kan dia cabut ya, nanti serok lagi di bawah. Tapi lama-lama juga ada yang nggak mau juga, tetap bertahan untuk mempertahankan daripada BTC-nya. Kalau ini memang tahun ini lain, yang mana tahun depan ada halving BTC ya. Bagaimana ini ke depan dampaknya kenaikan suku bunga ya terhadap konsumen dan pasar ya, kita coba ke depan seperti apa ya. Meskipun Fed mungkin menahan kenaikan suku bunga, konsumen mungkin tidak merasa ada perbedaan. Bank sentral telah meningkatkan suku bunga sebanyak 11 kali sejak tahun lalu ya, itu udah 11 kali, 12 yang akan datang. Makanya suku bunga kredit rata-rata saat ini lebih dari 20%, sementara suku bunga hipotek tetap untuk 30 tahun tetap di atas 7%, gemblong geblek ya. Sekarang gimana orang mau usaha kalau bunganya aja udah 20%, gemblong nggak akan kuat ya, bangkrut otomatis. Bagaimana ya, turunkan suku bunga ya, kendorkan lagi suku bunga kredit ya. Ya kalau naik 20% bagaimana urusannya, usaha aja untungnya 1%, 2% susah. Lah ini kalau suku bunga kreditnya 20%, Anda aja cari apa cuan di altcoin 5% susahnya minta ampun ya. Kalau kita pinjam untuk untuk trading ini aja suku bunga naiknya sudah apa namanya, untuk suku bunga kredit ya rata-rata udah saat ini lebih dari 20%, itu lebih bro ya. Meskipun suku bunga pinjaman otomatis tetap, pembayaran menjadi lebih besar karena harga semua mobil meningkat bersama dengan suku bunga pinjaman baru. Aduh, belekudakan lagi. Keputusan Fed untuk menahan atau melanjutkan kenaikan suku bunga memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan pasar kripto. Ya, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi keputusan ini, pasar dan investor harus tetap waspada terhadap perkembangan selanjutnya lah. Yang penting hati-hati saja ya, ketika nanti ada acak kadut berita yang negatif ya, kita buruan TP ambil di bawah ya. Ketika nanti naik ya kita TP, tapi jangan di TP semua 50% saja. Tapi kalau Mas Bro sekarang nggak ada momen-momen TP, paling yang untuk di kenaikan tinggi di PP ya 50%, kalau ada turun lagi saya masukkan yang 50% ya. Itu aja. Nanti ini kan beda dengan tahun 2021 yang mana di tahun 2022 bear market, yang mana waktu tahun 2022 ternyata masih penurunan dilanjut sampai tahun 2023 ya. Tapi kan tahun 2023 pas awal tahun kan BTC kan mengalami kenaikan daripada Tether yang memborong BTC itu ya. Kalau sekarang bedanya momennya karena di tahun depan sudah mulai halving, yang kita tunggu sudah 4 tahun ya. Kita tahan saja, kalau ada dana masuk dikit, ada dana masuk dikit, yang mana tahun 2021 itu sebetulnya, tahun 2020 itu sebetulnya yang mana altcoin itu harganya lebih mahal daripada sekarang di tahun 2023 bro. Jadi ini kesempatan sekali untuk masuk sebetulnya ya. Jadi udah panjang lebar karena ini hari Minggu ya. Mudah-mudahan pada sehat selalu. Yang mau ke pantai silakan ke pantai, jangan nyebur ya, bahaya. Yang mau ke gunung ya ke gunung ya. Pakai tujuannya PP buat jajan bakso ya, buat jajanin istri. Yang belum punya pacar bawa gebetan, kasih bakso, suapin bakso, kan begitu ya. Sekali-kali kenapa cuan, jalan-jalan makan-makan, jangan isinya meringis sanggut melulu, kasihan Mas Bro ngeliatinya ya. Sekali-kali cuan Mas Bro ikut senang ya, paling tidak orang itu kan yang lain senang kita ikut senang, jangan yang lain susah ngungsep ikut susah. Apalagi yang dimasukkan, dijerumuskan ke Kemenkoin uang ratusan juta jadi habis, itu kan kasihan. Emang mereka cari uang gampang, ketika mereka apa ngungsep uangnya habis ya kita juga merasa kasihan. Nanti kapok nggak main kripto ya, kripto jadi sepi ya. Begitu pikirannya harus yang abnormal ya. Kita berbagi sesama manusia, emangnya mau hidup terus ya gitu. Kalau cuan di BTC nanti uangnya banyak, biar ekonomi berputar, belikan bakso, belikan tempe mendoan,
jadi kecepretan tukang tempe mendoan berputar ya, bumi juga berputar, gigi berputar. Kalau nggak berputar nggak enak, nggak goyang-goyang ya, kemana-mana nanti larinya. Udah cukup banyak yang saya infokan hari ini, fundamental termasuk arahnya Fed ke depan seperti apa, akan pivot yang kemana nanti BTC larinya, akan kemana yang akan terbang. Banyak sekali kalau Anda bisa cerna ya, tapi kalau Anda yang dipikirkan Mardia sama RP1 Binance ya mungkin nggak ngerti ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah banyak dosa itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda ya, nggak ada sempurna. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Syukur-syukur ikut gabung grup ya, supaya Anda nanti ketemu Mardiah ya. Cukuplah ya, nanti larinya kemana-mana ya. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.